Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Raden Ayu Kartini akan menyampaikan tentang kebijakan perdagangan internasional. Dengan saya sendiri, pemateri pertama, nama Rodatul Farhati, NIM 1905020015. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kebijakan perdagangan internasional. Untuk mengetahui pengertian dari kebijakan perdagangan internasional itu sendiri, yakni aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain berupa antar perorangan atau untuk mengetahui tentang kebijakan perdagangan internasional. Pertama, kita harus mengetahui pemerintah dengan individu atau sebaliknya, atau antar pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, dan ahli teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ini, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Aktivitas perdagangan internasional merupakan sebuah bentuk interaksi yang cukup kompleks dari keseluruhan interaksi dalam dunia internasional. Masing-masing negara yang terlibat bukan hanya mengikut sertakan kepentingan ekonomi, namun juga mempertimbangkan aspek politik bahkan keamanan. Semakin berkembangnya hubungan antar negara, beberapa negara akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan bagi industri dalam negerinya, karena kurang mampu bersaing di pasaran internasional. Kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, negara-negara perlu melakukan proteksi, yaitu kebijaksanaan untuk melindungi perekonomian dalam negerinya. Baiklah, sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Maksurah, NIM 1905020039. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai tujuan dan manfaat kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional diantaranya yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional. Yang kedua, melindungi kepentingan industri dalam negeri. Yang ketiga, melindungi lapangan kerja. Yang keempat, menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, menjaga stabilitas nilai kurs atau kurs falas. Selanjutnya, manfaat kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan, tip iptek, dan lain-lain. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Baik, saya atas nama Baik Faramona Chandra, NIM 1905020025 akan membacakan materi tentang dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara.
Maksudnya, terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling membantu mengisi kekurangan dari setiap negara sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. 2. Meningkatkan produktivitas usaha. Dengan adanya perdagangan internasional, kemampuan teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang-barang. 3. Mengurangi pengangguran. Pada perdagangan internasional dapat membuka kesempatan kerja baru untuk memasuki dunia kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan, maka pengangguran dapat berkurang. Keempat, menambahkan pendapatan devisa bagi negara. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak. Lalu di sini ada dampak negatif perdagangan internasional. 1. Adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor. 2. Masyarakat menjadi konsumtif. Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar, baik dari jumlah jenis dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi. 3. Mematikan usaha-usaha kecil. Perdagangan internasional dapat menimbulkan persaingan industri dengan negara-negara lain. Industri yang tidak mampu bersaing tentu akan mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha produksinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran. Baiklah, nama saya Milda Hardilawanti, NIM 1905020035, akan menyampaikan materi tentang kebijakan ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan, yakni kebijakan ekspor di dalam negeri dan kebijakan ekspor di luar negeri. Bentuk atau jenis kebijakan ekspor di dalam negeri diantaranya, yang pertama yaitu kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor untuk barang-barang ekspor tertentu. Contohnya seperti pajak ekspor atas CPO. Yang kedua, fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Ketiga, penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Yang keempat, pemberian subsidi ekspor seperti pemberian sertifikat ekspor. Yang kelima yaitu pembentukan asosiasi eksportir. Yang keenam, pembentukan kelembagaan seperti Banded Warehouse atau kawasan berikat Nusantara, Banded Island Batam, Export Processing Zone, dan lain-lain. Ketujuh, larangan atau pembatasan ekspor. Misalnya larangan ekspor CPO, grade palm oil oleh Menperindag. Selanjutnya, kebijakan ekspor di luar negeri. Bentuk atau jenis kebijakan ekspor di luar negeri diantaranya yaitu yang pertama, pembentukan International Trade Promotion Center di berbagai negara seperti di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan General System of Preference atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil United Nations Conference on Trade and Development. Yang ketiga,
menjadi anggota Commodity Association of Producers seperti OPEC dan lain-lain. Yang keempat, atau yang terakhir, menjadi anggota Commodity Agreement Between Producer and Consumer seperti International Coffee Organization dan Multi-Fibre Agreement dan lain-lain. Pada intinya, kebijaksanaan di bidang ekspor bertujuan untuk mengontrol arus ekspor, baik dalam bentuk mendorong atau menghambat ekspor. Pada umumnya, negara-negara melakukan kebijaksanaan di bidang ekspor adalah untuk mendorong peningkatan ekspor, karena dengan makin besar ekspor akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kebijakan yang mendorong ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja, peningkatan penerimaan devisa, dan pengembangan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Istiqomah, NIM 1905020446. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir. Baiklah, yang B, kebijakan impor. Selain kebijakan ekspor ini, terdapat pula kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yang diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor ini dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama tarif, yang kedua subsidi, yang ketiga premi, yang keempat kuota, yang kelima larangan impor, yang keenam larangan ekspor, dan yang ketujuh itu dumping. Yang pertama saya akan menjelaskan tarif. Tarif itu suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Yang kedua subsidi. Jadi subsidi itu adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk modal, bisa berupa mesin dan lain-lain. Yang ketiga itu premi. Jadi premi itu adalah penambahan dana di dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi yang ditentukan oleh pemerintah, atau dengan kata lain premi itu adalah bonus yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan oleh pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat ada kuota. Kuota itu adalah pembatasan dalam jumlah barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kelima, larangan impor. Larangan impor itu adalah suatu kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor barang tertentu. 6. Larangan ekspor. Larangan ekspor ini adalah suatu kebijakan pemerintah atau negara melarang total semua ekspor komoditas tertentu. Yang ketujuh, dumping. Dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.